Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya yang ketiga diangkat kisah oleh penulis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islami syai'an illa a'tahu wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqr." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kata Anas radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikannya. Sungguh seseorang telah datang kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada orang tersebut domba yang berada di antara dua gunung. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad itu memberikan pemberian dalam keadaan tidak akan mendatangkan kemiskinan." Jadi ini kisahnya ada di salah satu peperangan Nabi SAW, ada orang non-muslim. Orang non-muslim ini, dia datang, dia lihat Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang, dia minta, "Hai Muhammad, tolong kasih saya 1 ekor domba." Dia minta domba. Ya. Domba lumayan harganya, di kita pun di Indonesia sekarang di atas 1,5 juta, 2 juta per ekor. Dia minta. Nabi SAW kebetulan punya domba banyak sekali di antara dua gunung. Beliau mengatakan, "Ambil domba-domba ini." Banyak dikasih orang itu. Dia tidak sangka. Dia mengatakan, "Jangan engkau bercanda denganku hai Muhammad." Kata Nabi SAW, "Tidak, ambillah." Dalam buku-buku sejarah dikatakan orang ini saking tidak percayanya, dia jalan menuju domba-domba itu, dia fikir para sahabat Nabi akan menahannya. Tapi ternyata tidak ada yang tahan. Sampai dia bawa pulang sekian puluh ekor domba, dibawa pulang ke kaumnya. Lalu kemudian dia pun masuk Islam. Dan dia mengingatkan kaumnya, dia mengatakan, "Hai kaumku, masuk Islamlah. Karena Muhammad mengajarkan pemberian, ya, mengajarkan agar memberikan pemberian yang tidak akan pernah membuat kita kemiskinan. Karena disuruh saling berbagi." Dan Nabi SAW tanamkan ini kepada kita umatnya. Kata Nabi SAW, harusnya seorang muslim itu kalau makan dia kasih saudaranya, kalau dia punya pakaian dia kasih saudaranya, selalu sedekah. Sampai para sahabat mengatakan, kami setelah mendengarkan motivasi dari Nabi SAW, kami sampai mengira tidak ada orang muslim yang punya hak dari hartanya sendiri dibandingkan saudaranya muslim yang lain. Maksudnya saking Nabi SAW motivasi, ayo bantu, ayo kasih, ayo bagi. Sampai di masa Nabi itu para sahabat menganggap saya misalnya tidak punya hak lebih dari harta saya dibandingkan saudara saya muslim yang lain. Dia pun bisa menikmati harta saya. Saking besarnya motivasi Nabi SAW untuk berbagi. Selanjutnya Nabi SAW juga mendidik istrinya dalam hadis riwayat Muslim. Bagaimana Nabi SAW mendidik agar istri-istri beliau semuanya dermawan, suka berbagi. Dinukil dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, annahum zabahu syatan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa qatifuha, qala baqiya kulluha ghaira qatifiha. Bahwasanya para sahabat pernah menyembelih seekor domba, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah sisa darinya? Aisyah berkata, tidaklah tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Lalu beliau bersabda, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Artinya akan tersisa untuk kita di akhirat kelak kecuali pundaknya saja. Saya sedikit jelaskan riwayat ini. Nabi SAW pernah menyembelih seekor domba, lalu beliau berikan kepada istrinya Aisyah. Dengan tujuan, bagilah dan sisahkan sebagian. Maka Aisyah pun membagi-bagi domba itu kecuali punggungnya yang dia tahu Nabi suka sekali makan, bagian punggung depan kanan ya dengan paha nyambung gitu ya. Maka Aisyah tinggalkan itu untuk Nabi SAW. Waktu Nabi pulang rumah Nabi tanya, "Hai Aisyah, bagaimana dengan domba tadi?" Kata Aisyah, semuanya sudah habis kecuali ya pundaknya sama lengan paha kanan depannya. Ya, karena saya simpan untuk anda ya Rasulullah.
Maka Nabi SAW kembalikan, menjelaskan kepada Aisyah, katakanlah semuanya masih tersisa yang sudah kau kasih itu, dan justru yang tinggal bersama kita, yang habis adalah pundaknya. Apa maknanya? Yang engkau sedekahkan wahai Aisyah, justru itu masih ada terus di timbangan amalmu hari kiamat. Yang kau makan, itu habis untuk makanan saja. Berarti Nabi SAW memberikan pemahaman apa? Kalau kalian sedekah 100 ribu, 100 juta rupiah, berapapun Anda keluarkan, maka itu adalah harta investasi yang sebenarnya karena kita akan terima hasilnya di hari kiamat. Justru yang kita pakai makan, yang kita pakai pakaian itu hanya akan habis, kita pakai sebagai fasilitas. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita telah datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu pakaian berupa mantel yang terukir pada ujung-ujungnya. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah, saya datang kepada anda untuk memberikan ini untuk anda. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya, di mana beliau memang sangat membutuhkannya hingga beliau memakainya. Kemudian mantel itu dilihat oleh seseorang dari sahabat beliau, seraya berkata, wahai Rasulullah, betapa indahnya mantel tersebut, maka berikanlah mantel itu kepadaku. Beliau berkata, iya. Dan ketika Rasulullah SAW beranjak untuk memberikannya, para sahabat yang lain mencelah orang tersebut seraya mengatakan, engkau tidak bersikap baik ketika melihat Rasulullah SAW mengambil mantel itu dari wanita tadi karena membutuhkannya, lalu engkau memintanya. Padahal engkau tahu bahwa tidaklah beliau itu dimintai, melainkan pasti beliau memberikan, sehingga tidak mungkin menolaknya. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah tidaklah ada faktor yang mendorong saya melakukan ini, melainkan karena saya berharap keberkahannya ketika telah dipakai oleh Rasulullah SAW, dan saya berharap agar saya dikafani dengan mantel tersebut. Saya jelaskan dulu kisah ini ya, ada dari halaman 29 sampai halaman 30. Pernah satu waktu di musim dingin, Bapak Ibu sekalian, dan Madinah ini kalau dingin sangat dingin. Kami pernah tinggal sana sekitar 7 tahunan, selain yang bolak-balik, tapi tinggal waktu masih sekolah. Itu kalau musim dingin bisa 4-5 derajat, cukup dingin ya. Tentu ada wilayah-wilayah di muka bumi yang lebih dingin lagi, ada yang minus ya. Tapi di Madinah dinginnya sampai sekitar 4 atau 5 derajat. Tapi ini lumayan dingin untuk kita orang Indonesia. Yang jelas waktu itu ada seorang ibu, beliau membawa mantel, baju jubah musim dingin dan sangat indah, tebal, jahitannya bagus, disebutkan sini ujung-ujungnya ada ukiran-ukirannya, karena indahnya gitu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang untuk memberikan anda mantel ini. Maka Nabi SAW pun menerimanya. Dan dari poin ini kita ambil dulu sebuah pelajaran, bagusnya seorang muslim memberikan hadiah saudaranya muslim yang lain. Dan pada saat dia memberi, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan setengah-setengah, kasih makanan terbaik, pakaian terbaik, semuanya yang terbaik kita berikan kepada orang lain. Dan juga sunnahnya kalau Bapak Ibu dikasih oleh orang, terima saja. Selama itu hadiah, tidak ada hubungannya sama pekerjaan anda. Ya, kalau pekerjaan, karena pekerjaan kita dikasih, namanya hadiat ummal. Itu nggak boleh. Sogokan sehingga membuat nanti anda prioritaskan orang tersebut, ini nggak boleh dalam Islam. Ya. Dan tidak halal bagi dia sampai dihalalkan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu saya sering sampaikan juga dalam beberapa pertemuan pengajian, kalau seandainya anda bekerja di satu instansi perusahaan, anda bekerja di bagian pengadaan barang, lalu anda belanja barang ke vendor misalnya, lalu dapatlah dari vendor itu karena belanja banyak pakai uang perusahaan, anda dapat payung, dapat baju kaos, dapat pulpen, dapat televisi, dapat uang misalnya, diskon, semua itu milik perusahaan, bukan milik anda. Anda harus kembalikan kepada perusahaan, kalau perusahaan halalkan baru halal. Kalau tidak, maka tidak juga. Ya, nah, ini contohnya. Nah di sini Nabi SAW menerima karena tidak ada urusannya sama pekerjaan. Perempuan ini memberikan karena ingin memberikan hadiah kepada Nabi SAW, maka Nabi terima. Lalu yang terjadi, Nabi SAW pakai, dalam beberapa riwayat dikatakan karena beliau memang orangnya putih, tampan, bersih, jadi pakai mantel itu tambah tampan, dan beliau lewat di hadapan para sahabat pada saat mau memimpin sholat. Maka ada satu sahabat yang lihat itu karena suka lihat mantel itu, maka dia mengatakannya Rasulullah, padahal ini Nabi baru pakai.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita dikasih baju bagus, tiba-tiba ada orang bilang bajunya bagus, kasih ke saya. Maka apa yang terjadi? Mungkin kita menolak. Nabi SAW tidak. Begitu dia baru pakai, orang itu langsung bilang, ya Rasulullah, mantel itu bagus sekali, bisa kasih ke saya enggak? Kata Nabi SAW, iya. Saking dermawannya, mantel yang baru yang bagus langsung dikasih. Waktu Nabi SAW buka, di saat itu Nabi buka langsung Nabi kasih ke dia, karena dia minta. Maka pada saat itu orang-orang menghardik sahabat tadi, mengatakan, kenapa kau minta mantel yang baru saja Nabi terima, dan sangat bagus Nabi pakai, dan engkau tahu Nabi butuh, karena ini musim dingin. Serta juga kamu tahu sifat Nabi SAW, Nabi itu orangnya tidak mau menolak kalau diminta. Maka orang itu mengatakan, demi Allah saya bukan minta karena saya mau mengambil apa yang Nabi sudah miliki, tapi saya ingin mencari keberkahannya, karena Nabi memberkah beliau. Maksudnya habis dipakai, saya ingin langsung pakai, dan saya berharap nanti kalau saya meninggal, mantel ini dijadikan kafan buat saya. Tapi di sini kita bisa lihat saksi bahasanya teman-teman sekalian, bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW sampai beliau jubah baru saja langsung beliau kasih, Ya. Ada sedikit tambahan riwayat, sepupu Nabi SAW namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saking beliau belajarnya dari Nabi bagaimana dermawan ini, beliau pernah jalan dan beliau juga menggunakan jubah baru. Rupanya ada orang lewat, entah kenapa orang ini seperti orang yang iri dan hasad gitu ya. Lalu dia mencaci maki Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, mentang-mentang kau adalah sepupu Nabi, mentang-mentang kamu begini, pokoknya dicaci maki. Abdullah bin Abbas diam saja, tidak membalas orang ini, diam saja. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, setelah orang itu selesai mencaci maki dan segala macam, Abdullah bin Abbas faham orang ini merasa iri dengan baju yang dipakai. Maka beliau buka jubahnya dan beliau kasih ke orang tersebut. Sambil beliau mengatakan, kalau seandainya kamu ada keperluan lagi, datanglah kepada kami. Jadi sudah dicaci maki, tapi beliau bahkan memberikan orang yang mencaci maki pakaian tersebut. Akhirnya orang itu merasa bersalah dan menjadi murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kita masuk selanjutnya, bagaimana riwayat tentang motivasi Nabi SAW. Tadi kita sudah jelaskan motivasi kepada istrinya, sekarang motivasi Nabi kepada para sahabat agar jangan menunda-nunda sedekah. Di antaranya masih di halaman 30, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Bilalin wa indahu suwarun min gaz. فقال ما هذا يا بلال قال أعد ذلك لأضيافك قال أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. Nabi SAW pernah melewati atau menemui Bilal, sedangkan di sisi Bilal ada setumpuk gandum. Lalu beliau bersabda, apa ini wahai Bilal? Bilal menjawab, saya menyiapkan untuk tamu-tamu anda. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau takut bahwa engkau memiliki masakan nanti di neraka Jahannam? Infakkan wahai Bilal, dan jangan engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh. Ya. Sabda Nabi SAW di halaman 31-nya, dan jangan engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh, atau adalah merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, berprasangka baik kepadanya dan bertawakal kepadanya diiringi dengan melakukan sebab-sebabnya. Jadi kita lihat di sini dari riwayat ini bagaimana Nabi SAW motivasi Bilal. Tidak usah tumpuk-tumpukin makanan, ada sedekahin, karena hari itu ada bisa saja hari terakhirmu, mungkin besok sudah tidak hidup. Kenapa enggak infakkan sekarang? Keluarkan, kasih kepada orang-orang. Dan jangan pernah kamu takut miskin hai Bilal, maksudnya kalau kau masih hidup lagi besok, Allah akan kasih kamu. Jangan pernah kamu takut miskin kepada pemilik singgasana yang agung. Dari riwayat ini kita ambil dua pelajaran. Harusnya seorang muslim peduli dengan sedekah dan jangan menunda-nundanya, dan memberikan maksimal di jalan Allah. Yang kedua, dia harus yakin Allah pemilik singgasana agung akan membalas dan menggantikannya.